Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Konde Velas, balik lagi di podcast Konde.co bareng aku Nurul, yang kali ini kita bakal ngebahas soal how face dan hook up culture dan gimana feminis memandang ini. Nah, podcast ini diadaptasi dari tulisan Anita Dewi di Konde.co. Pernah nggak sih kalian ngedengar how face dan hook up culture yang sempat rame jadi bahasan di media sosial belakangan ini? How face ini merujuk pada periode seseorang, biasanya perempuan muda, mengeksplorasi seksualitas mereka melalui serangkaian hubungan seksual casual dengan pasangan yang berbeda. Urban Dictionary menyebut aktivitas ini tidak selalu berakhir dengan seks, tetapi dapat mengarah ke situ. Dikatakan, fase ini membantu seseorang menentukan hal yang ia suka atau tidak, mengeksplorasi seksualitas, dan bersenang-senang. Mereka yang menjalani fase ini juga punya kemampuan untuk menghentikan tindakan ini atau keluar dari fase tersebut. Nah, sebuah akun TikTok nih pernah ramai jadi perbincangan karena cerita soal how face ini. Berawal dari unggahan sebuah akun yang flexing atau memamerkan prestasi terbesarnya, ya tanda kutip, yakni tidak pernah mengalami how face karena ia ingin jadi ibu dan istri. Menurutnya dengan begitu ia nggak akan bikin malu calon pasangannya. Nah, banyak tuh yang kemudian mengkritik sikap pembuat konten yang dinilai mencari validasi laki-laki dengan merendahkan perempuan lain yang pernah atau sedang ada di fase tersebut. Sementara komentar yang membela pembuat konten justru menganggap mereka yang mengkritik itu sebagai kebakaran jenggot, bahwa ada baper gitu, bawa perasaan dan menormalisasi how face. Terlepas dari keramaian yang muncul di media sosial, how face ini sejalan dengan hook up culture dan juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Kalau kita telusuri nih, istilah ini menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir melalui media sosial. Namun istilah ini sebenarnya sudah ada dan dikenal sejak lama. Maraknya istilah friends with benefits atau FWB atau teman tapi mesra dan juga one night stand atau ONS atau hubungan seks satu malam di media sosial menunjukkan praktik ini sebenarnya dikenal luas di kalangan anak muda. Misalnya seperti percakapan yang bisa kita temui di akun-akun base atau mention confess ya atau manifest terkait FWB atau akun 18+ di Twitter. Apalagi dengan kehadiran aplikasi kencan online di Indonesia yang memungkinkan penggunanya ini mencari pasangan yang serius ataupun sekedar untuk kepuasan seksual. Nah, istilah hook up culture banyak digunakan di Amerika Serikat setidaknya sejak tahun 2000-an. Istilah hook up culture sendiri dipandang punya definisi yang ambigu karena bisa aja merujuk pada aktivitas ciuman atau segala bentuk aktivitas seksual fisik antara pasangan seksual. Hal ini diakui sosiolog dari Universitas La Salle, Philadelphia, Kathleen Bogle yang meneliti standar ganda yang berlaku dalam perilaku seksual. Meski ada perbedaan definisi ya dalam konteks lanskap perguruan tinggi di Amerika Serikat, setidaknya ada 4 elemen umum yang bisa diidentifikasi dari hook up culture, yaitu kurangnya komitmen, penerimaan ambiguitas, peran alkohol, dan juga tekanan sosial untuk menyesuaikan diri. Namun, dari identifikasi ini tidak lantas bisa disimpulkan bahwa semua mahasiswa di Amerika Serikat itu punya pengalaman yang sama dengan fenomena ini. Meskipun tekanan sosial untuk menyesuaikan diri menjadi faktor yang membuat hook up culture dianggap sebagai kelaziman. Tetapi pengalaman kuliah di Amerika Serikat tidaklah monolitik. Penelitian yang dilakukan oleh Kenner Kelly menunjukkan ada sejumlah faktor yang berperan, seperti keragaman ras, etnis, status sosial ekonomi, jenis perguruan tinggi, dan juga variabel lain yang menciptakan pengalaman yang nggak sama nih bagi orang yang berbeda. Nah, untuk konteks Indonesia, media sosial dan aplikasi kencan online punya peran signifikan dalam praktek hook
hookup culture ini. Media sosial dan juga aplikasi kencan online mempermudah seseorang menemukan partner untuk hookup. Kaum muda yang menjalani hookup biasanya berargumen, hubungan tanpa ikatan itu menyenangkan dan memberdayakan. Perempuan yang terlibat dalam hubungan fisik dengan laki-laki mengambil alih kepemilikan atas tubuh mereka dan menantang patriarki. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa jadi benar. Namun, tidak dipungkiri, ada juga yang keberatan dan menolak hookup culture. Keberatan ini seringkali berasal dari pandangan negatif atas seksualitas dan ketakutan terhadap seksualitas kaum muda. Hal ini membawa mereka untuk berpikir bahwa kaum muda, terutama perempuan muda yang terlibat dalam hubungan seks casual, sebagai sesuatu yang tidak bermoral dan menjijikkan. Pandangan ini dikritik karena mengabaikan aspek struktural seksisme dan dinilai gagal melihat hookup culture dari kacamata feminis. Para feminis berargumen problem yang mereka lihat dalam hookup culture bukan karena ia melibatkan seks casual, melainkan karena melibatkan seksisme, dan seksisme ini sudah mengakar kuat pada masyarakat kita. Para pengkritik juga berargumen hookup culture ini bisa jadi berbahaya dan bahkan anti-feminis. Ini tidak terlepas dari fakta bahwa dalam hubungan seksual laki-laki masih cenderung punya kuasa yang lebih besar. Itu seperti yang diungkapkan oleh Dewi Chandraningrum, peneliti isu perempuan, bahwa hookup ada di semua budaya. Hanya saja kebetulan terminologinya berasal dari barat. Hookup sendiri lahir dalam masyarakat yang punya ideologi patriarki yang kuat. Ideologi patriarki ini punya resep terkait dengan hubungan seksual yang sifatnya rape culture atau budaya perkosaan. Budaya perkosaan merupakan lingkungan sosial yang memungkinkan kekerasan seksual dinormalisasi dan dibenarkan. Budaya perkosaan ini tercermin antara lain lewat sikap menyalahkan korban, objektifikasi seksual, meremehkan pemerkosaan, menyangkal pemerkosaan, menganggap enteng kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Meskipun ada konsen atau persetujuan dari si perempuan, tetapi Dewi melihatnya sebagai bagian dari budaya perkosaan. Ini lantaran, pertama, hubungan seksual merupakan hak setiap manusia sebagaimana dijamin dalam konvensi internasional. Yang kedua, hubungan seksual itu menyenangkan, indah, sehat, dan bertanggung jawab. Selain itu, hubungan seksual juga tidak melahirkan akibat buruk, seperti dampak fisik misalnya kehamilan yang tidak direncanakan atau KTD, dampak psikologis misalnya trauma akibat penyerangan, pelecehan, atau pemerkosaan. Nah, Dewi bilang dalam hookup culture atau one night stand, semua pasal-pasal itu tuh nggak terpenuhi gitu. Menurutnya, ini terjadi karena negosiasi relasi kuasanya yang tidak imbang. Posisi laki-lakinya lebih kuat daripada perempuan. Ini lantaran struktur sosial kita masih melemahkan posisi tawar seksualitas perempuan. Karena itu, pleasure atau kenikmatan seksualitas atau orgasme bagi perempuan itu tuh masih dipandang tabu. Bahkan, perempuan tidak diberikan hak untuk merasakan kenikmatan tersebut. Ini bisa dilihat dari masih suburnya praktik sunat perempuan yang bertujuan untuk mengontrol seksualitas perempuan. Begitu juga dengan aturan soal baju yang mewajibkan perempuan itu memakai atau tidak memakai pakaian tertentu yang berujung mengontrol tubuh perempuan, termasuk sejumlah peraturan baik di tingkat nasional maupun daerah yang mendisiplinkan seksualitas perempuan. Dalam struktur masyarakat yang demikian, maka ketika perempuan terlibat dalam hookup culture, ia akan dicap sebagai perempuan murahan. Kata Dewi, karena dalam masyarakat patriarki, perempuan cuma ada dua, angelic atau bitch, malaikat atau jalang. Nah, sementara laki-laki yang terlibat dalam relasi FWB atau ONS mendapat sebutan sebagai adventure atau tualang yang hebat. Tetapi pada perempuan
label yang diberikan adalah murahan. Begitu seorang perempuan terlibat dalam hookup culture, dia terpeleset secara struktural dan dianggap bukan perempuan baik-baik, tanda kutip. Jadi lebih banyak merugikan perempuan kalau dari perspektif feminis, papar Dewi. Nah, menurut kondisinya, akan berbeda kalau si perempuan itu punya kebebasan dan kemerdekaan 100% untuk menentukan pilihannya menjalani hookup culture. Apabila dia merasa bahagia dengan pilihannya dan keputusannya tersebut. Nah, dia bilang itu beda karena kan berarti yang pertama itu dia menyadari hak-hak seksualitas. Dengan kata lain, dia sudah menyadari kemungkinan dirinya nanti akan mendapatkan kekerasan. Misalnya, kemungkinan dia akan direkam dan atau difoto dan juga disebarkan fotonya, kemungkinan mendapatkan kekerasan berbasis gender online atau KBGO, dan juga KBG fisik. Dewi juga tidak menafikan adanya pandangan bahwa hookup culture juga bisa memberdayakan karena menentang pandangan patriarki yang menabuhkan seks. Menurutnya argumen tersebut sah saja, namun yang perlu diingat struktur masyarakat kita masih timpang. Resiko yang dihadapi perempuan ketika menjalin relasi FWB atau ONS sangatlah tinggi, mulai dari KTD, KBG fisik, dan juga online, trauma, bahkan pembunuhan atau femisida. Ia menjelaskan sejumlah kasus femisida terjadi dalam konteks relasi yang dijalin lewat FWB atau one night stand. Oke, itu dulu bahasan podcast Pendidik.co soal pro kontra, hookup dan juga hookup culture. Dan gimana pandangan feminis mengenai hal itu. Jangan lupa dengerin terus podcast Pendidik.co ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.